percaya itu merupakan langkah di awal yang dipilih untuk mengiyakan sesuatu yang belum dialami. Kalau sudah mengalami, tidak diperlukan kepercayaan atau pengiyaan lagi. Kenapa? Salam sejati, Rahayu. Berikut ini saya akan sedikit mengangkat tema mengenai kepercayaan, masih seputar Loa. Tapi kali ini mungkin agak rumit, karena kita akan sedikit menyelami Loa lebih dalam. Maka sebelum menyimak seri ini, disarankan untuk mencicipi dulu seri-seri sebelumnya, terutama seri pertama dan kedua ya, agar tidak terjadi baper yang berlebihan atau pusing-pusing ya. Oke, seperti telah kita ketahui bahwa prinsip Loa lebih ke arah iman, pengiyaan, anggapan atau belief, kepercayaan, belum terjadi tapi dianggap atau dipercaya sudah terjadi. Belum menyaksikan sendiri tapi dianggap atau diiyakan sudah menyaksikan. Anggapan ini akan berjalan ketika logika ditempatkan hanya sebagai pendukung untuk memahami pedoman atau pendekatannya saja, bukan untuk memahami yang dimaksud ya. Sedangkan yang dimaksud akan dialami jika logika berhenti, atau minimal hanya difungsikan untuk mendukung iman. Bagi orang beriman, ia percaya walaupun belum mengalami sendiri. Orang yang tidak beriman lain lagi, ia butuh bukti di awal. Dia baru percaya kalau sudah mengalami sendiri. Kalau belum mengalami, ia tidak percaya. Bagaimana dengan Anda? Percaya dulu atau bukti dulu? Fakta di lapangan, kebanyakan orang baru percaya kalau sudah mengalami sendiri. Kalau belum mengalami, ya tidak percaya, ya. Artinya, jurusan logik lebih banyak diminati daripada jurusan iman. Inilah akar kemelempeman dari praktek Loa. Sekedar coba-coba mewujudkan atau mematerikan energi, bukannya membangun pondasi anggapan atau iman yang kuat, malah sibuk mencari bukti-bukti, menganalisa kemungkinan-kemungkinan dengan keterbatasan rumus-rumus yang ada di pikirannya, hingga akhirnya malah memperkuat keraguan-raguan dan zonk, tidak memberdayakan apapun, hanya sekedar menambah wawasan saja. Dan lagi, dari sekian banyaknya praktisi Loa, hanya sedikit yang benar-benar berhasil secara utuh. Secara utuh di sini dalam arti terjadi peningkatan kesadaran hidup secara spiritual. Bukan hanya sebatas fisik, tapi menyeluruh. Secara menyeluruh, maksudnya perlu dimengerti bahwa kita singgah sebentar di bumi ini dalam wujud manusia dengan segala kelengkapannya. Ini hanya satu fase kecil kehidupan. Bukan kebetulan kita ini sedang dalam rangka berobat mencari kesembuhan, agar kita mendapat kelayakan untuk melanjutkan perjalanan panjang yang entah di mana ujungnya. Semakin kesini, rasa-rasanya saya sendiri juga semakin tidak tahu apa-apa. Nah, soal ini kita bedah secara mendalam di ruang yang lain saja, karena bisa panjang dan menjelimet kalau orang Jawa bilang. Tapi sedikit saja ini saya bagikan benihnya sebagai bahan perenungan, bahwa kita tidak pernah tahu kapan saat kita mulai menyadari hidup dan kapan berakhirnya. Dari hal yang paling mudah saja,
Kapan saat terkecil Anda yang bisa Anda ingat? Misalnya umur 3 tahun? Nah, umur sebelum 3 tahun, Anda di mana? Sama halnya seperti saat Anda bermimpi atau melamun, Anda tidak pernah tahu kapan saat Anda mulai melamun dan kapan saat Anda tersadar dari lamunan. Tahu-tahu Anda sudah berada dalam lamunan dan saat Anda menyadari itu, lamunan itu berhenti, ya. Nah, saat Anda melamun, Anda di mana? Anda tidak pernah tahu kapan saat Anda mulai tidur bermimpi dan kapan saat Anda tersadar dari tidur bermimpi. Tahu-tahu Anda sudah berada dalam alam mimpi dan saat Anda tersadar, mimpi itu berhenti dan terbangunlah Anda, ya. Saat Anda bermimpi, Anda di mana? Mau diperdalam lagi? Maaf, Anda tidak pernah tahu kapan saat Anda mulai mati dan kapan saat Anda tersadar dari kematian. Tahu-tahu Anda sudah berada dalam kondisi mati dan saat Anda menyadari itu, kematian pun lenyap. Anda bangkit dari kematian. Anda hidup. Terlepas dari apakah Anda menempati wadah fisik atau tidak. Ini sekedar bahan perenungan saja. Sudah mulai pusing? Atau baper? Atau anggapan-anggapan yang sudah duduk nyaman di bawah sadar Anda mulai nyalain kompor? Oke, back to topic. Fakta di lapangan, kebanyakan orang baru percaya kalau sudah membuktikan sendiri. Kalau belum membuktikan, ya tidak percaya. Tidak ada bukti, ya dianggap hoax. Gitu ya. Mungkin Anda sering melihat atau menemukan pertanyaan. Siapa yang sudah membuktikan LOA? Adakah di sini yang sudah sukses dengan menerapkan LOA? Mana buktinya? Ini sama halnya dengan pertanyaan begini. Siapa yang sudah membuktikan keajaiban syukur? Adakah di sini yang sudah mendapatkan nikmat hidup dengan bersyukur? Mana buktinya? Kelihatan ya persamaannya ya. Nah, kontradiksi anggapan dalam satu ruang ini menimbulkan konflik internal yang menghambat kinerja LOA itu sendiri. Jadi perlu diketahui bahwa percaya itu pilihan sikap. Percaya itu ada di wilayah mental. Percaya itu merupakan langkah di awal yang dipilih untuk mengiyakan sesuatu yang belum dialami. Kalau sudah mengalami, tidak diperlukan kepercayaan atau pengiyaan lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi pengalaman nyata. Sama halnya seperti misalnya Anda menginginkan apa ya? Misalnya punya rumah aja deh. Keinginan Anda ini setidaknya menunjukkan bahwa Anda belum punya rumah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka Anda mulai mempraktekkan ilmu akal-akalan dengan cara menganggap atau mengiyakan seolah-olah Anda sudah punya rumah dan mensyukurinya, baik secara perasaan maupun tindakan. Nah, anggapan Anda tersebut menarik rumah untuk mewujud dalam kehidupan Anda. Setelah Anda benar-benar punya rumah, Anda tidak perlu menganggap lagi bahwa Anda sudah punya rumah, kan? Anda tidak perlu mengiyakan lagi bahwa Anda sudah punya rumah, ya? Tidak diiyakan pun faktanya Anda sudah punya rumah. Oke? Saya kasih contoh lain yang lebih dalam. Sampai detik ini pun, mungkin Anda mempercayai adanya surga neraka bukan karena Anda pernah melihat atau bahkan pernah nyemplung ke surga neraka, tapi karena Anda memutuskan atau memilih untuk percaya, ya. Kalau Anda sudah menyaksikan atau mengalami sendiri,
Anda tidak perlu kepercayaan lagi. Kepercayaan itu lepas dengan sendirinya. Kenapa? Karena Anda sudah menyaksikan realitasnya langsung. Tidak perlu Anda iya-iyakan lagi, ya. Uniknya, sampai di situ, Anda pun tidak akan mampu menjelaskan realitasnya kepada orang lain. Apalagi menggambarkannya. Kecuali dengan pendekatan-pendekatan saja, alias bukan yang dimaksud. Analoginya seperti bagaimana Anda menjelaskan manisnya rasa buah semangka kepada orang yang belum pernah mencicipi manisnya buah semangka. Tentunya Anda akan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti misalnya manisnya gula atau apapun yang mendekati yang bisa dimengerti. Jadi, adalah bijaksana kalau orang bisa merasakan sendiri manisnya rasa buah semangka. Karena dari banyak kasus yang terjadi, orang malah menganggap gula sebagai kebenarannya. Padahal, gula itu hanya sebagai pendekatannya saja. Nah, yang perlu diwaspadai, rawan sekali terjadi perdebatan adu benar soal kebenaran gula impor dengan kebenaran gula lokal. Belum lagi yang ngotot kebenaran gula-gula permen. Jadi kalau dipersingkat, kepercayaan itu dibutuhkan sebagai pernyataan sikap untuk merealisasikan sesuatu yang pikiran tidak mampu menjangkau, memahami, atau memastikannya. Maka, percaya itu sebab, bukan akibat. Prinsipnya sama seperti bersyukur. Bersyukur itu sebab, bukan akibat. Dengan bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatmu. Gitu ya. Dengan percaya, maka akan diwujudkan harapanmu. Kalau percaya diletakkan pada akibat, maka wajar jika lalu muncul pertanyaan, mana buktinya? Ada yang sudah berhasil menggunakan loa? Siapa yang sudah membuktikan loa? Dari sini sudah jelas apa isi anggapan yang nongkrong di bawah sadarnya. Tidak ada nikmat, maka tidak bersyukur. Tidak ada bukti, maka tidak percaya. Pada umumnya, ya begitu. Namun ini bukan hal yang salah. Ini bukan kesalahan. Masing-masing punya kebebasan untuk memilih sikap. Demikianlah yang tergaris dalam kehidupannya sesuai dengan anggapannya. Nah, bagi yang mau serius ngeloa, jangan dibolak-balik lagi ya. Jadi kalau hidup kurang nikmat, itu tandanya kurang bersyukur. Maka bersyukurlah dahulu, bernikmat-nikmat kemudian. Kalau harapan belum terwujud, itu tandanya kurang percaya. Percaya saja dulu, terheran-heran kemudian. Ini juga anggapan. Mau dipakai monggo, dibuang juga monggo. Banyak subscriber yang baru-baru ini menyampaikan testimoninya kepada saya. Setelah memahami loa, mereka mencoba mengakali nasibnya dengan prinsip-prinsip loa dan berhasil. Sampai-sampai mereka mengirani keajaiban yang mereka pesan sendiri. Tapi saya rasa tidak sedikit juga orang yang sudah menerapkannya bertahun-tahun, namun belum ada satupun keinginannya yang terwujud, alias zong. Karena zong terus, sebel, akhirnya berasumsi bahwa loa hanyalah omong kosong belaka. Ujung-ujungnya lalu membuat kesimpulan dan menjadi anggapan final bahwa konsep loa hanya omong kosong. Nah, dalam kondisi ini, kalau dia tetap ngotot menerapkan prinsip loa dalam kehidupannya, tetap aja zong. Kenapa? Kita akan menyelaminya lebih dalam di seri selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Koko Purwo, salam hangat dan sukses selalu. Salam sejati.